Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sejarah perkembangan perang di dunia selalu berkaitan dengan suatu peristiwa peperangan, penaklukan, kekuasaan, ekspansi dan invasi suatu negara kepada negara lainnya. Negara-negara yang memiliki kekuatan akan memiliki kemungkinan untuk menaklukkan wilayah negara lain untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Konflik menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi kalau sebuah negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidakselarasan antar negara yang akan menimbulkan terjadinya konflik, seperti halnya konflik yang terjadi antara negara Irak dan Kuwait. Konflik Irak dan Kuwait dalam Perang Teluk Kedua yang terjadi pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991 tidak terjadi dengan begitu saja. Ada sebab khusus yang menjadi landasan terjadinya serangan yang dilakukan oleh Irak ke Kuwait. Penyebab konflik antara kedua negara tersebut terbagi menjadi beberapa faktor. Pertama, yaitu adanya faktor sejarah, karena dulunya Kuwait merupakan bagian dari wilayah Irak. Kedua, yaitu faktor ekonomi. Irak membutuhkan banyak dana untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Yang ketiga, yaitu adanya ambisi Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak yang ingin menambah wilayah kekuasaannya. Dan yang keempat, yaitu adanya keinginan Irak untuk menguasai ladang minyak, tentunya untuk menambah perekonomian di negaranya. Serangan yang dilakukan Irak secara mendadak memicu tanggapan negara lain dan juga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mempunyai tujuan untuk keamanan dan perdamaian global. Respon dari negara-negara lain pun muncul, terutama negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan Kuwait. Negara-negara tersebut takut akan terganggunya kepentingan mereka jika Irak berhasil menginvasi Kuwait. PBB kemudian melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Irak dan Kuwait tersebut. PBB berusaha melakukan tindakan keamanan dan perdamaian, salah satunya dengan keluarnya instruksi dari PBB yang tertuang dengan banyak resolusi yang dikeluarkan PBB. Banyaknya resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sebagai keseriusan untuk menciptakan penyelesaian konflik antara Irak dan Kuwait. Meskipun di satu sisi pasukan gabungan Amerika dan sekutunya terus melakukan penyerangan kepada Irak. Perang Teluk Kedua merupakan perang yang terjadi antara Irak melawan Kuwait. Perang ini terjadi akibat adanya invasi Irak atas sebuah negara kecil yang kaya minyak di Timur Tengah, yaitu Kuwait, pada tanggal 2 Agustus tahun 1990. Invasi ini ditandai dengan penyerangan yang dilakukan dua brigade pasukan khusus Republik Irak menguasai Istana Emir dan Bank Sentral Kuwait. Penyerangan tersebut dilakukan dengan dalih bahwa Presiden Saddam Hussein akan menemukan emas Kuwait di tempat tersebut. Namun setelah menguasai kedua tempat tersebut, Saddam Hussein tidak menemukan emas bagaimana yang diharapkan. Ternyata warga Kuwait lebih senang melakukan investasi keluar dari negaranya dibandingkan dengan berinvestasi di Bank Sentral Kuwait sendiri. Selain daripada itu, perang dipicu oleh karena terjadinya pelanggaran kuota minyak yang dilakukan oleh pemerintah Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dalam memproduksi minyak secara melimpah sehingga harga minyak menjadi turun secara drastis. Akibatnya ini berdampak kepada Irak. Irak yang hanya mengandalkan minyak mentah sebagai pemasukan devisa negaranya mengalami kemerosotan yang sangat hebat setelah Inggris menemukan sumber minyak baru di Alaska, Laut Utara, dan negara bekas jajahan Uni Soviet. Persaingan harga yang begitu ketat dari hasil sumber minyak tersebut memaksa Irak harus menurunkan minyaknya jauh di bawah harga yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya membuat Irak semakin terpuruk. Terlebih lagi, pada saat itu, Irak sedang melakukan rehabilitasi pembangunan akibat perang melawan Iran di tahun 1980 sampai dengan tahun 1988. Pada akhirnya Irak menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak di ladang minyak Rumaila yang terletak di perbatasan daerah yang disengketakan. Selain daripada itu, keinginan kuat Presiden Saddam Hussein menjadi orang nomor satu di dunia Arab juga merupakan dampak dari Irak ingin menguasai Kuwait secepatnya.
Keinginan kuat ini dilatar belakangi karena para penasehat Saddam Hussein percaya bahwa negara Arab tidak mendukung keberadaan Amerika Serikat dan Israel yang bersifat imperialis di wilayah Timur Tengah. Presiden Saddam Hussein memiliki keyakinan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan penyerangan terhadap negaranya, sehingga Irak melakukan percepatan penyerangan ke wilayah Kuwait. Ada 4 alasan yang melatar belakangi invasi Irak menuju Kuwait. Yang pertama, pada masa Perang Teluk Pertama, Irak diestimasi menghabiskan dana antara 94 sampai dengan 112 miliar dolar Amerika Serikat. Pada saat itu, ekonomi Irak sedang mengalami hambatan, sehingga membutuhkan pinjaman dana dari negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sebanyak 55 miliar dolar Amerika Serikat. Irak sendiri masih membutuhkan 230 miliar dolar Amerika Serikat untuk merekonstruksi Irak pasca Perang Teluk Pertama melawan Iran. Invasi ke Kuwait diharapkan mampu mengurangi hutang dan memberikan aliran ekonomi baru dari hasil alam Kuwait. Kedua, Irak menganggap Kuwait merupakan bagian dari Irak dan berusaha menaklukkannya sekaligus sebagai bentuk ambisi Saddam Hussein untuk menguasai negara lemah di bagian selatan Irak. Ketiga, konflik perbatasan yang tak kunjung usai, di mana Irak mengklaim Kuwait telah mengambil minyak secara ilegal di wilayah teritorinya. Dan yang keempat, pasca Perang Teluk Pertama antara Irak dan Iran, hubungan bilateral antara Irak dan Kuwait memburuk. Negara-negara Arab termasuk Kuwait yang membantu Irak selama masa perang merasa tidak menerima rasa terima kasih dari Irak. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, tepat pukul 4:30 waktu setempat, sekitar 300.000 tentara Irak dengan didukung 3.500 tank, puluhan rudal sekut, pesawat MiG-29, dan beberapa pesawat Mirage menyerbu Kuwait. Pasukan Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menguasai seluruh Kuwait. Keberhasilan ini terjadi karena pengalaman tempur pasukan Irak selama Perang Teluk Pertama saat Irak berperang melawan Iran pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 dan ketidakseimbangan kekuatan militer yang mencolok antara Irak dengan Kuwait. Invasi Irak ke Kuwait ini menimbulkan reaksi dunia internasional. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang guna membahas situasi di Kuwait. Hasil sidang mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 660 yang berisi kutukan terhadap tindakan Irak agar meninggalkan Kuwait tanpa syarat. PBB memberikan batas sampai tanggal 29 November tahun 1990 untuk keluar dari Kuwait. Saddam Hussein menegaskan bahwa Kuwait yang didudukinya sejak tanggal 2 Agustus tahun 1990 merupakan provinsi ke-19 dari negara Irak. Status ini tidak dapat diubah oleh pihak manapun. Bahkan Irak tidak akan mundur 1 inci pun dari wilayahnya. Saddam Hussein kemudian mengangkat Ali Hassan Al-Majid sebagai gubernur Kuwait yang selanjutnya mengumpulkan para sukarelawan untuk bertempur melawan Kuwait. Pada bulan Januari tahun 1991, operasi pembebasan Kuwait yang diberi nama Desert Storm Operation atau Operasi Badai Gurun pun dimulai. Dengan dilancarkannya serangan udara oleh pesawat-pesawat tempur F-15 dan pesawat gabungan pasukan multinasional. Serangan tersebut juga didukung oleh tembakan rudal Tomahawk dari kapal-kapal multinasional di Teluk Persia. Pada serangan pertama, pasukan multinasional mengerahkan serangannya pada sebuah pabrik yang diperkirakan memproduksi gas saraf dan gas mostar yang terletak di sekitar 40 km barat daya kota Samara. Pabrik ini merupakan pabrik kimia terbesar di negara Irak. Pada serangan pertama, Irak tidak melakukan pembalasan. Baru pada tanggal 18 Januari tahun 1991, Irak melepaskan 8 rudal sekut ke Israel dan Arab Saudi. Serangan balasan Irak ke Israel dimaksudkan untuk memperluas Perang Teluk Kedua dengan melibatkan Israel sehingga diharapkan koalisi pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat akan pecah dan negara-negara Arab akan membantu Irak. Namun karena lobi Amerika Serikat terhadap Israel, maka Israel tidak membalas serangan Irak setelah serangan itu. Pasukan multinasional kembali melakukan serangan udara terhadap kota Baghdad. Serangan tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan peluncur-peluncur peluru kendali sekut milik Irak. Serangan rudal sekut ke Tel Aviv dan Dahran menewaskan 4 orang warga sipil dan melukai beberapa warga Israel. Pada waktu yang sama, pasukan multinasional juga berhasil melakukan serangan udara sebanyak 10.000 serangan udara. Selama perang, pihak pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat lebih banyak mengandalkan serangan udara daripada darat.
Hal ini didasarkan pengalaman pahit Amerika Serikat selama perang di Vietnam. Amerika Serikat mengalami trauma untuk melakukan perang darat secara langsung. Serangan udara juga dimaksudkan agar mampu menghancurkan industri vital dan ekonomi Irak. Dengan demikian, diharapkan pasukan Irak akan keluar dari bunker-bunker perlindungan dan mental pasukan Irak akan merosot hingga akan menyerah dan tertekan. Dengan hancurnya infrastruktur Irak juga diharapkan akan menimbulkan pemberontakan dalam negeri, sehingga pemerintahan Saddam Hussein bisa jatuh dengan sendirinya. Pada tanggal 29 Januari tahun 1991, tanpa diduga sebelumnya, tank-tank Irak berhasil memasuki kota Khafji di Arab Saudi dan mendudukinya selama 2 hari. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan multinasional semakin gencar dalam membalas serangan pasukan Irak. Pada tanggal 13 Februari tahun 1991, bom-bom Amerika Serikat menghantam bunker-bunker sipil Irak yang menewaskan 300 orang penduduk sipil Irak. Sampai pada tanggal 23 Februari tahun 1991, pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat melancarkan ultimatum kepada Irak, yaitu jika pasukan Irak tidak ditarik segera untuk mundur dari Kuwait, maka perang darat akan pecah. Pada hari berikutnya, pasukan multinasional berhasil menawan 20.000 tentara Irak, serta menghancurkan ratusan tank. Pada tanggal 26 Februari, Irak mengumumkan pasukannya siap mundur dari wilayah Kuwait. Di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Februari, Panglima Tentara Pasukan Multinasional, yaitu Jenderal Norman Schwarzkopf, mengatakan paling tidak 29 divisi Irak dan lebih dari 300.000 tentara Irak berhasil dilumpuhkan. Pada tanggal 28 Februari tahun 1991, Presiden Amerika Serikat, yaitu George Bush, memerintahkan penghentian serangan yang menandai berakhirnya Perang Teluk Kedua. Memanasnya suhu politik di Timur Tengah akibat invasi Irak ke Kuwait telah menyebabkan suhu politik di Timur Tengah semakin meningkat. Memanasnya suhu politik dapat dilihat dengan adanya pembantaian 22 warga Palestina oleh Israel di Yerusalem Timur pada tanggal 8 Oktober tahun 1990. Tragedi Yerusalem sangat berkaitan erat dengan situasi di kawasan Teluk Persia. Dalam Perang Teluk Kedua, Saddam Hussein berhasil tampil sebagai motor kubu radikal melawan kubu moderat, yaitu rejim-rejim yang berkuasa di Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara monarki Teluk lainnya. Bangsa Palestina yang selama ini merasa kecewa terhadap tingkah laku politik rejim-rejim Timur Tengah tersebut seakan menemukan sosok idola pada diri Saddam Hussein. Dalam Perang Teluk Kedua, selanjutnya yang dilihat oleh Palestina bahwa yang dihadapi Irak tidak hanya Kuwait, tetapi pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat yang selalu menganak-emaskan Israel sebagai musuh Palestina yang terjajah. Dukungan rakyat Palestina terhadap Saddam Hussein tidak terlepas dari sejumlah faktor, yaitu yang pertama, sekitar 170.000 orang Palestina tinggal di Irak. Kedua, kegagalan proses perdamaian melalui jalur diplomasi. Ketiga, perlakuan tidak simpatik bekas penguasa Kuwait. Dan yang keempat, desakan opini publik Palestina di daerah tepi barat dan jalur Gaza untuk mendukung Saddam Hussein. Pada saat Perang Teluk Kedua, Saddam juga memanfaatkan momentum yaitu menuntut penarikan mundur tentara Israel dari Palestina sebagai prasyarat mundurnya tentara Irak dari Kuwait. Semangat gerakan intifadah warga Palestina di daerah pendudukan yang sebelum pecah Perang Teluk Kedua tampak melemah, kembali bergelora. Perang Teluk Kedua merupakan momentum yang tepat bagi rakyat Palestina untuk kembali bangkit dan berjuang melawan penjajahan Israel. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1990, juga terjadi pembunuhan terhadap pemimpin milisi Manorit. Dampak Perang Teluk Kedua bagi Mesir juga sangat terasa di bidang ekonomi. Perang Teluk Kedua telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran karena terusirnya ratusan ribu tenaga kerja Mesir dari Irak dan Kuwait. Pemerintah Mesir menuduh Saddam Hussein telah merampok lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat harta benda tenaga kerja Mesir dari Irak dan Kuwait. Kembalinya lebih dari 1 juta tenaga kerja Mesir dari Irak dan Kuwait tidak hanya berdampak kurangnya anggaran pendapatan pemerintah Mesir, tetapi juga menimbulkan masalah sosial ekonomi yang lebih serius, terutama yang berkaitan dengan sektor lapangan kerja, perumahan, dan juga pendidikan. Perang Teluk Kedua juga mengakibatkan merosotnya pendapatan Mesir dari sektor pariwisata. Sebelum terjadinya Perang Teluk Kedua, sektor pariwisata telah menyumbangkan sekitar 10% dari total pendapatan luar negeri. Akibat Perang Teluk Kedua,
Pendapatan dari sektor pariwisata menurun dari 400 juta dolar Amerika Serikat sampai dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat karena banyak turis yang membatalkan rencana kunjungan ke Mesir. Irak merugi secara ekonomi, dikucilkan dari dunia internasional dan krisis dalam negeri. Perang Teluk Kedua membawa dampak yang luar biasa bagi Irak di bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa Irak merupakan negara yang paling parah dan menderita di sektor ekonomi akibat Perang Teluk Kedua. Secara kasar, kerugian Irak di bidang ekonomi akibat Perang Teluk Kedua ditaksir sekitar 500 triliun. Di samping itu, Irak harus membayar kerugian perang sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, Kuwait juga harus menerima kenyataan bahwa 300 dari 500 sumur minyaknya banyak yang hancur akibat aksi bumi hangus yang dilakukan pasukan Irak. Perang Teluk Kedua juga mengakibatkan Saddam Hussein dan negara Irak semakin terpojok dan terisolasi dari dunia internasional akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh blokade militer Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam bidang olahraga pun, Irak tidak berhak turut serta di dalamnya. Irak disingkirkan dari Pesta Olahraga Asia atau Asian Games tahun 1990 di Beijing dan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Bahkan pada tanggal 30 November tahun 1990, Dewan Keamanan PBB atas desakan Amerika Serikat dan sekutunya mengesahkan resolusi nomor 678 yang memberikan legitimasi bagi penggunaan kekuatan militer untuk menggempur pasukan Irak. Selain dikucilkan dalam berbagai bidang di dunia internasional, kondisi dalam negeri Irak juga cukup memprihatinkan, terutama dalam bidang politik. Akibat Perang Teluk Kedua, Saddam Hussein harus menghadapi berbagai kelompok politik yang berusaha menggulingkan kekuasaannya. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara Barat semakin mencengkram Irak dengan menguasai Irak bagian selatan, dengan dalih menjaga balance of power di kawasan tersebut dan melindungi kaum Syiah yang selama ini ditindas oleh Saddam Hussein. Larangan bagi Irak untuk terbang di Irak Selatan, yang notabene masih menjadi bagian dari wilayah Irak, merupakan tamparan yang menyakitkan bagi kedaulatan negara Irak. Sebelum kita mengakhiri video ini, agar kita tidak bingung, maka inilah penjelasan tentang Perang Teluk yang berjilid-jilid itu, yaitu Perang Teluk pertama adalah perang yang terjadi antara Irak dan Iran pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1988. Perang Teluk kedua adalah perang yang terjadi antara Irak dan Kuwait yang terjadi pada tahun 1990 sampai dengan 1991. Perang Teluk ketiga adalah perang yang terjadi antara Irak dan Amerika Serikat pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011. Itulah penjelasan mengapa Perang Teluk kedua bisa terjadi dan dampak yang ditimbulkan akibat konflik tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.